Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan hari ini, nama Yesus lebih berkuasa dari penyakit kita. Apa kabar semuanya? Sama-sama katakan disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama Yesus dianggap lebih berkuasa dari penyakit karena Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan saya dan saudara. Dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit seperti orang lumpuh, orang buta, dan orang bisu. Yesus juga mengusir setan-setan dengan sepatah kata. Yesus memiliki kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Yesus adalah penakluk kematian. Yesus adalah yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya. Yesus adalah Firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah harapan pasti bagi kita yang sedang sakit. Bilur-bilur darahnya telah dicurahkan untuk menyembuhkan kita. Bukan hanya penyakit ringan yang Yesus tanggung di kayu salib, melainkan semua sakit penyakit, termasuk penyakit yang belum ditemukan obatnya. Yang menjadi masalah kita sering memasukkan informasi yang salah ke dalam pikiran kita. Kita membaca artikel-artikel yang membuat kita ketakutan terhadap satu penyakit, seolah beberapa penyakit seperti kanker, tumor, dan AIDS sangat berat dan sulit disembuhkan. Tidak sedikit yang pada akhirnya berpikir tidak ada harapan jika sudah terserang penyakit-penyakit itu, seolah sudah tidak ada harapan dan Tuhan tidak lagi berkuasa menyembuhkan. Itu adalah pemikiran yang salah. Jangan biarkan hal-hal negatif seperti itu merusak pikiran saya dan saudara. Berhentilah membaca atau mendengarkan dan mulailah mempercayai janji Tuhan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada harapan. Firman Tuhan janjikan kita sehat dan memiliki umur panjang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa kesembuhan dan kesehatan adalah bagian kita. Jangan takut terhadap sakit penyakit. Apapun penyakit kita hari ini, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus lebih berkuasa dari semua itu. Mari kita melihat 5 kisah kesembuhan yang dapat menginspirasi saya dan saudara. Kita baca di dalam Yeremia 33 ayat 6, firman Tuhan, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Mungkin hari ini kita sedang mengalami sakit, dan mungkin dokter sudah memvonis bahwa kita akan selamanya menderita penyakit itu.
Atau mungkin dokter mengatakan bahwa kita harus bergantung pada obat-obatan tertentu. Mungkin juga kita sudah putus asa terhadap sakit penyakit kita yang tidak kunjung sembuh. Setidaknya ada 5 kisah kesembuhan di Alkitab yang sangat menginspirasi saya dan saudara. Jika kita sedang terbaring sakit, saya harap kita membaca dan merenungkan ayat-ayat dari kelima kisah di bawah ini, supaya iman kita bangkit dan hati kita dapat kembali berharap kepada Yesus, Sang Kesembuhan. Yang pertama, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yang kedua, orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Yang ketiga, semua orang yang buruk keadaannya. Matius 4 ayat 24. Dan yang keempat, Bartimeus si buta. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dan yang kelima, orang tuli dan gagap. Markus 7 ayat 32 sampai 35. Saya harap kita dapat meluangkan waktu membaca dan merenungkan kisah di atas. Jika sudah, saya ingin membagikan 2 benang merah atau kesamaan dari 5 kisah yang sudah kita baca di atas. Perhatikan yang pertama, mereka semua disembuhkan tanpa kecuali. Tidak ada satu penyakit pun Yesus tidak dapat sembuhkan. Bahkan yang sudah mati pun Dia bangkitkan. Yang kedua, mereka semua sembuh semata-mata hanya karena percaya kepada Yesus, bukan karena mereka saleh, taat, dan tidak pernah berbuat dosa atau rajin memberi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhenti berpikir bahwa penyakit kita sangat berat dan sulit untuk sembuh. Berhenti berpikir bahwa sakit penyakit kita lebih kuat dari roh yang tinggal di dalam kita. Berhenti berpikir bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan kita. Kita layak untuk sembuh dan sehat. Katakan amin. Dan Yesus sudah memberikan bilur-bilur darahnya untuk menyembuhkan saya dan saudara. Mulailah gunakan otoritas atau kuasa nama Yesus dan usir sakit penyakit itu dari tubuh kita. Perintahkan sel-sel tubuh kita untuk sembuh dan sehat di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lihat dan perhatikan janji-janji Tuhan saat kita sakit. 3 Yohanes 2. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Lukas 6 ayat 18-19. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Markus 5 ayat 28-29. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan Matius 8 ayat 8 dan 10 dan 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Satu ayat lagi, Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dari namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita melihat penyakit yang berat dan kronis dapat disembuhkan. Jangan lagi mau hidup dalam sakit penyakit. Salibnya sudah menebus dosa dan kutuk yang ada di hidup saya dan saudara. Buka hatimu, terimalah firman Tuhan, alami kuasa kesembuhan.
Tuhan Yesus memberkati, diberkati, diberkati, diberkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami. Rumah Doa Keluarga 0852 5629 3956. Shalom.